Hey, this is Dynamic Indonesia, and you're listening to SOS Podcast, School of Social Media. Are you ready? Check this out. Time to listen and execute. Drop the bass. Hi, welcome back, people. This is SOS Podcast, School of Social Media, a podcast that is actually empowered and supported by Dynamic Indonesia. Kok aku grogi ya tiba-tiba ya? Kenapa? Maybe Diulang because lagi aja, Ta. I know, right? No, it's chill, actually. And ini podcast supported and empowered by Dynamic Indonesia, sebuah digital marketing and branding agency. By the way, guys, with us today ada expert talking very pretty. People call her Miss Rosie. Halo, Miss Rosie, apa kabar? Hai Dayang, saya baik. Hopefully you are fine too. Yes, it's amazing weather ya di Pulau Kalimantan. Lagi di mana nih, Miss Rosie? Saya posisi lagi work from Bali nih. Oh, wah, that's the dream of every creative industry kayaknya ya. Aduh, working from Bali, oh my gosh. Yes. Love flying. Oke, aku manggilnya Miss Rosie nih ya. Apa Mbak Rosie? Yes, boleh. Or Miss Miss Rosie? Rosie aja. Oh, Miss Rosie aja. Oke. Miss Rosie ini with us today nih, Dynamic Nation. Yang dengerin aku nggak tahu mungkin lagi di jalan, di mobil, or wherever you are. Miss Rosie ini bakal ngobrol-ngobrol mengenai personal branding nih. But before everything, let us meet Miss Rosie. Boleh dong Miss Rosie kenalan dulu sama Dynamic Nation yang ada di luar sana, silakan. Halo teman-teman, my name is Miss Rosie. Ada ceritanya nih, nanti Oke. boleh banget kenapa kok panggilannya Miss Rosie ya. Part Yes, of personal branding juga, karena hari ini kita bakalan ngobrol sedikit tentang personal branding. Aha. Dan nama itu akan bikin orang juga, salah satu hal yang bikin orang juga ingat sama kita gitu ya. Jadi Wow. kenalin, my name is Miss Rosie. I'm a personal branding coach juga untuk beberapa klien kita. I also interested in brand story. I have several client di area ini. Terus I'm also an educator, content creator, and also an F&B entrepreneur. Wow, jadi udah personal branding coach, abis itu F&B entrepreneur juga, content creator juga. Rame banget nih kayaknya dirimu ya. So before we start about this personal branding thing, I always curious gitu loh, Mbak Rosie karena sorry Miss Rosie, I'm sorry, because there are so many follower kita itu atau listener kita itu biasanya early business founder atau mereka tuh kayak startup founder atau business owner yang kayak udah punya bisnis tapi bingung buat scale up-nya. And I believe in the pattern of life gitu, habit gitu. Bisa share dulu nggak sih sebelum kita getting into deep into the personal branding stuff? Apa sih 3 habit yang Miss Rosie lakukan to improve yourself every day? Oke, 3 habit to improve myself, Ya. itu aku harus baca beberapa buku, itu aku punya target. Jadi membaca itu nomor 1. Gitu. Nomor Wow. 2, aku biasa, track down semua kebiasaanku supaya aku tahu hal-hal mana yang harus diprioritaskan, dan aku nggak Wow. cuman harus ngerjain hal-hal yang urgent, but I need to think about hal-hal yang important. Karena kalau enggak, waktu kita tuh bakalan habis ngerjain hal-hal yang urgent, tapi kita lupa invest our time di hal-hal yang important. Padahal untuk long term, untuk self development, untuk satu perkembangan, self dan bisnis yang lebih bagus, itu we need to Wow. think the strategic part, which is Okay. strategic part itu biasanya not something yang urgent, tapi something yang important. So I Wow. think as an entrepreneur, as a business founder, CEO for your startup, you guys need to think something important, nggak cuman urgent. I Gitu ya, nggak see. cuman waktu kita itu occupied ACC nanggepin orang-orang di aplikasi chat di WhatsApp, anything, tapi kita harus punya waktu duduk diam untuk planning something yang strategic. That's what we call it something important. I Itu see. habit nomor 2. Habit nomor 3, kita harus mempertahankan jiwa lifelong learner kita. Harus selalu mau belajar. Dan belajar, I believe, nggak cuma dari buku, nggak cuma dari orang lain, dan dengan networking, ketemu sama orang, itu kita sedang belajar. Dan through this process, kita tuh actually bakalan ketemu dengan banyak sekali opportunity. So that's 3 habits yang aku selalu pertahanin gitu. Nggak boleh punya mindset
aku udah pinter, I'm enough, aku nggak perlu belajar lagi. Jadi itu Wow. totally no kalau buat aku. Amazing. Woo, gila, keren banget. We are totally in the same page. I mean like, you just validate everything that we believe actually. And yes, getting to know about personal branding kan ya Miss Rosie, karena kita nanti bakal ada beberapa episode gitu kan istilahnya. And first thing first, kita bakal ngobrolin banyak nih yang udah tahu tentang personal branding. Kita udah kalau istilahnya market itu udah well educated gitu istilahnya, kenapa personal branding itu sangat penting gitu. Tapi many of us are actually feeling inferior gitu, yang kayak aduh aku nih bisa nggak ya gitu, yang kayak si A, si B, si C gitu kan, padahal mereka udah 10K, udah tus-tus K gitu kan istilahnya. Makanya kita ngambil topiknya yang mana gimana sih how to win the competition over personal branding gitu. Baik itu antara personal branding to personal branding atau mungkin personal branding to business and how it impact. Mungkin kita akan ngobrol tentang hal itu. Nah, gimana tuh menurut Miss Rosie, Miss Rosie, how do we handle feeling inferior when we are getting started gitu? Okay, my answer will be you need to know what is your why gitu. Kenapa kalian Ah. mau kurasi personal branding Mhm. kalian gitu. Mhm. Jadi biasanya orang-orang itu masuk ke area personal branding tuh mereka cuman berpikir amplifikasinya. Ah. Mereka cuman berpikir upload apa ya, foto style Mhm. gimana ya, how to impress people lewat social media gue ya, how to Mhm. grow the follower ya. Itu yang mereka pikirkan. Padahal in my framework yang saya aplikasikan ke klien, amplifikasi itu adalah tahap paling akhir gitu. Jadi menurut saya kita harus berpikir mengapanya dulu. Mmm. Why? Why do you want to do this? Why you want to grow your followers? Why you want to build authority in your field gitu. Habis punya follower banyak terus ngapain gitu kalau nggak firm why-nya kenapa. So I believe this reason ini harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita ini amplify gitu. Mhm. Jadi Mhm. kalau aku boleh jelasin sedikit, finding why ini kita letakkan di very first journey-nya para klien dalam mengurasi personal branding mereka gitu. Mmm. Finding why ini meliputi semua personality mereka, how Oke. they handle the problem, Mhm. apa yang penting buat mereka, value of life-nya mereka apa. Karena nih, nantinya kalau kita ini nggak firm di sini, misal nih profesi ya, kita ambil Mhm. aja one of our clients itu misalnya bergerak di bidang properti, agent properti gitu Iya. ya, dia seorang Mhm. agent gitu. Apa sih yang membedakan satu agent dengan agent yang lain? Agent properti Mhm. itu banyak banget kan gitu Betul, loh. betul. Dia pengen kurasi personal branding-nya. Kalau Mmm. kita nggak firm di why ini, value-nya dia apa yang penting buat dia, fear-nya dia apa, kita nggak akan bisa differentiate dia dengan agent properti lain, gitu. Mmm. Jadi Mhm. dengan menemukan why ini justru kita bisa creating personal branding story-nya dia, supaya pada Mhm. saat amplifikasi, pada saat bikin konten, whatever content is lah, dimanapun you name it, TikTok, YouTube, Instagram ya, Mhm. Mhm. kita Mhm. tuh bisa benar-benar ngangkat cerita yang otentik dari dia, karena kita udah ngelewatin journey, why do you want to do this gitu. Apa sih yang Oh, penting so buat beautiful. kamu Mhm. gitu-gitu. Mhm. Mhm. Jadi journey ini nggak boleh di-skip gitu I ya. see. Orang kurasi personal branding harus firm dulu. Why do you want to do this? Why Mhm. kamu jadi agent property? Kenapa kamu jadi agent insurance? Why property? Gitu. Nah, Mhm. Mhm. pada saat tahap mengkurasi why-nya klien ini sebenarnya ada banyak banget hidden gem Mhm. yang saya temukan. Oke, Misalnya nih, wow. aku cerita sedikit ya. Salah satu klien kita itu agent insurance nih. Sekarang kita Iya, ngomong agent insurance ya. iya. Dia memilih jadi agent insurance karena dia punya personal story. Aku share sedikit personal story-nya dia. Jadi dia punya orang tua yang ternyata orang tuanya dia ini sakit keras di ujung usia hampir mau ke 60. Tapi orang tuanya ini sama sekali nggak save tabungan dia. Jadi pada saat orang tuanya ini sakit, mamanya dia ini Mhm. sakit kanker, sakit keras, satu keluarga ini harus sacrifice their asset, adik-adiknya sampai nggak bisa masuk kuliah hanya untuk supaya mamanya sembuh. Jadi dia Oke. bertekad, aku harus bantu orang-orang supaya orang-orang nggak ngalamin hal yang sama kayak aku. Karena dia Wow. benar-benar ngerasain habis dia punya segala sesuatu, itu habis dalam sekejap hanya Mhm. untuk membiayain supaya mamanya bisa sembuh. Dan Wow. dia tuh kepengen tell to others bahwa you don't have to experience like me,
tapi kamu bisa banget bantu mamamu sembuh, tapi nggak harus ngorbanin waktu atau kesempatan adik-adik kamu untuk kuliah. Gitu. Jadi kayak Wow. it's a very beautiful story yang jadi very powerful nantinya kalau dia pengen kurasi personal branding. Jadi Mhm. ceritanya apa dulu, value-nya apa dulu. Misalnya dia Mhm. punya family value, dia Mhm. punya satu value yang menarik. Ini Mhm. yang harus kita temuin dulu gitu Yeah, loh. I see. Bahkan Okay. di Mhm. journey ini kita Mhm. sampai ngelibatin tim psikolog, kita punya self assessment, kita Wow. punya journey terpisah dulu supaya kita ini sebagai personal branding coach bisa bantu setiap orang untuk apa ya, untuk menemukan why mereka. Sampai kita ngelibatin psikolog, sampai kita punya assessment yang spesifik untuk itu. Outputnya adalah sebuah data report yang kita namain personal branding canvas. Di situ data tentang orang ini, DNA-nya, blueprint-nya dia tuh ada semua di situ. I Gitu see. loh. Karena menurutku ya, nonsense banget kita bisa kurasi personal branding kita tanpa kita tuh benar-benar mengenal siapa kita, diri kita, apa yang ngedrive kita. Itu kita Hmm. pasti akan sampai di titik di mana kita kayak, gue ngapain sih ngelakuin ini? Atau aku clueless, apalagi yang harus aku bikin? Gitu. Jadi Wow. supaya nggak Okay. tersesat salah arah, this is the very basic. Ini foundation-nya sih, menurut aku Okay. gitu. Dalam arti kata lain, Miss Rosie said like when you are actually about to get started dan udah ngerasa inferior, sebenarnya balik lagi ke basic fundamental why you are getting started gitu ya. Terus tadi aku juga dengar beberapa question, what drives you, why you are doing this gitu. Kalau aku boleh tahu nih Miss Rosie, ini kan aku rasa banyak ya yang ngerasa aku mau personal branding karena aku pengen cuan gitu kan, aku mau personal branding karena aku pengen terkenal dan whatsoever bla bla bla. Terlepas about the outcome gitu Miss Rosie. Kalau seandainya we are getting confused gitu, 3 hal yang harus kita lakukan ketika bangun personal branding itu apa sih Miss Rosie? Oke, 3 pertanyaan yang mungkin kalian bisa tanyakan ke diri kalian ya pada Wow, this saat is good. Mhm. mengurasi mengurasi personal branding itu, Mhm. coba diingat-ingat dulu, Mhm. what makes you apa ya, kalau orang Surabaya sih bahasa Jawanya tuh, apa yang bikin kalian gregetan gitu, isu apa yang kalian tuh nggak bisa diem aja ngadepin itu. Ya, Oke. apa hal-hal yang bikin kalian itu misalnya kayak nggak bisa tinggal diam, gitu. Isu-isu apa? Misal, Mhm. hal-hal yang nggak bisa bikin kalian tinggal diam itu kalau kalian itu menemukan satu kebohongan. You can Oh. say bahwa honesty is your core value. Aku nggak Mmm. bisa nih kalau bisnis di area abu-abu, misalnya Mhm. suap, atau Mhm. ngasih uang di bawah tangan, aku totally nggak bisa. So, I think honesty, integrity, that can be your value. Jadi, I untuk see. nyari core value-nya kita bisa tanyain hal itu ke diri kita bisa, coba mindful dan aware, hal apa yang bikin kalian gregetan, nggak bisa tinggal Heeh. diam, yang Heeh. piss you off, yang bikin kalian marah itu apa? Heeh heeh heeh. Gitu. Wow, Jadi oke. coba ditanyain atau diinget-inget nih, apa sih yang Mhm. bikin kalian marah misalnya. Mhm. Atau hal-hal misalnya contoh yang lain ya, buat biar bikin teman-teman makin, get Mhm. into Clear. the things that Mhm. I Mhm. want to share, hal-hal apa yang bikin kalian tuh bener-bener broke your heart, bener-bener, "Aduh gue nggak bisa banget kena ini," misalnya kayak gitu. Mhm "Aku tuh mhm. nggak bisa banget kalau kena hari ini," atau, "Aku tuh nggak bisa banget diginiin." Nah, itu apa? Mmm. Gitu, Mhm coba mhm. kalian pikirkan. That can be your strength. Itu bisa jadi salah satu poin yang differentiate you from other people. Gitu. Mhm. Ada beberapa orang yang really value the time. Mereka biasanya kalau janjian nih sangat on time, nggak mungkin Mhm. reschedule. Nah, itu Mhm. bisa jadi your strength. Mhm Itu mhm. bisa jadi satu hal yang bisa kalian tawarin ke klien gitu. Mhm mhm. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kalian tanyain, kalian inget-inget. Kalian Mmm. ini very basic ya memang ya. Iya Very iya. basic kalian bisa kayak lebih kenal diri sendiri Mhm mhm gitu. mhm. Oke, jadi tuh emang three question-nya could be apa yang bikin kalian gregetan, marah, ataupun broke your heart gitu ya. Mmm, Nah, mhm cuman sekarang mhm. nih Miss Rosie nih, sebelum kita tanya why your name is you need to be called Miss Rosie gitu kan. Tapi is it the thing that actually you do to
differentiate yourself from your competitor gitu atau gimana tuh Miss Rosie? Boleh deh langsung spill the bean. Oke, jadi nama Miss Rosie ini alasannya kenapa I keep the name gitu. Hmm. Jadi cuman awalnya dari kebetulan. Jadi my very first job itu sebagai guru TK Ah, wow. tepatnya. Jadi murid-murid sama orang tua murid itu used to call me Miss Rosie memang gitu, karena aku Wow. guru. Oke. Awalnya gitu. Nah, Aha. terus I really into it in this education field gitu ya. Dan panggilan Miss ini kan bisa build otoritas gitu. Jadi if you call me Miss berarti means apa ya, otoritas sebagai seorang educator itu ditaruh di situ gitu. Jadi I so see. ini part of the strategy juga so that Mm-mm. people apa ya, can address me juga lebih mudah gitu. Lebih mudah juga, lebih mudah diingat. Terus Oke. juga aku di field education, jadi biar membuat mereka juga lebih mudah gitu. Lebih ke situ sih. I Tapi see. panggilan atau nama itu nice to have and optional. Nggak selalu kita harus punya satu nickname atau anything Mm-mm. sih. Gitu. Tapi it Ah, makes people easier to call us and to address us gitu. oke, I see. Oh, jadi ini ada historinya ternyata, guys. Oke. Oh, jadi nah kalau aku pengen get to the topic of our segment yang atau episode yang kali ini kan gimana sih sebenarnya kita bisa win over kompetitor ya, Miss Rosie ya. Kalau menurut dirimu nih sebagai seorang personal coach gitu, how we actually differentiate gitu ourselves from the others gitu. Misalnya kayak agen properti gitu. Kan tadi dirimu juga tahu kan, oh Mm-mm. banyaknya agen properti tapi they are confused how to actually stand out from the other or actually being different than the other. Ada step-step atau apanya gitu nggak ya, Miss Rosie? Mhm mhm. Misalnya nih kalau kita ambil Hmm. contoh, agent, properti gitu ya, Ya. barang yang Mm-mm. dijual might be the Mm-mm. same gitu. Kita Ya, ya. sama-sama jual rumah yang unitnya sama gitu ya, Mm-mm. harganya sama gitu ya. Mm-mm. Bagaimana kita bisa menjadi berbeda dan orang melirik kita gitu. Jadi Mm-mm. ini kita udah talk about branding gitu. Oh, Branding itu wow. apa yang orang persepsikan tentang kita. True. Jeff Jadi Bezos. branding itu suatu yes, Mm-mm. perception gitu dan Mm-mm. if we talk about personal branding, berarti kita sedang membantu orang untuk bisa mempersepsikan satu hal tertentu, supaya kalau orang itu mengingat hal ini, mereka ingat kita in the very first Mm-mm. place gitu. Mm-mm. Oke. Misalnya nih, kita mau beli rumah, aku kepingin agent yang trustworthy dong, of Ya. course, Mhm. yang bisa bantu aku, helpful misalnya, ada value-value yang orang itu expect. Mhm. Nah, selain finding why tadi yang di awal, kita juga mesti tahu di industri kita itu orang-orang expect apa. Nah, Mm. kita match-kan antara apa yang kita punya sama ekspektasinya orang-orang. Mhm. Jadi we need to, maksudnya kayak kalau di ilmu marketing itu kita ngomongnya product market fit gitu ya. Jadi apa yang diekspektasikan sama apa yang kita punya itu harus fit Mm-mm. supaya orang ingat kita tiap kali Mm-mm. mereka mau beli rumah misalnya Oke. gitu. Jadi selain menemukan why kita, termasuk value-value kita, Mhm. itu kita harus tahu di industri kita tuh orang-orang expect value-value seperti apa I see. gitu. Oke. Berarti apakah satu ini aja nih untuk tahu bagaimana cara mendiferensiasi Miss Rosie? Apakah dengan Itu tahu apa? basic-nya dulu. Ah, oke. Aha. Basic-nya dulu. Yang step kedua, kalau kita udah punya nih, Mm-mm. misalnya di industri properti orang butuh yang trustworthy, berintegritas, terus yang Mhm. honest, terus Mm-mm. yang apa ya, helpful misalnya gitu ya, yang Oke. bisa ngasih service, over deliver service misalnya gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm, step keduanya, kalau kalian udah punya value itu dan itu mhm, match dengan personal branding story kalian. Step mhm. yang keduanya, bagaimana orang bisa nemuin kalian kalau kalian tuh nggak pernah ngasih tahu orang kalau kalian punya value itu. So you have Mmm. to let the world know that you are capable in doing that things. Mmm. Gitu. Mhm, Ini part mhm. di mana kita ngomong nih ke orang-orang, Mhm, amplify ke orang-orang bahwa ini loh gue mhm, trustworthy, berintegritas, dan aku tahu banyak tentang property. So if you mhm, need my service, please let me know, I can help you gitu. Jadi step mhm, yang kedua, kita harus bisa mengkomunikasikan itu. Ya dong, mhm, ibarat ada barang bagus, orang nggak mungkin mhm. beli kalau mereka nggak tahu Oke, gitu. true. So
part keduanya, you have to let people know kalau kalian punya value itu. Terutama, you have to let your potential target market, gitu. Nah, kita percaya kalau kita jual jasa misalnya ya, dokter, lawyer, agent insurance, agent property gitu ya, arsitek, interior designer gitu, ini kan jual jasa gitu ya. Orang nggak mungkin beli jasa kita kalau orang nggak tahu bisa menemukan kita di mana. So, setiap profesi ini aku percaya punya target market potensial tertentu. Misalnya sama-sama arsitek nih. Arsiteknya dia untuk kelas apa? Dia handle bangunan atau rumah di harga seberapa? Nah, you really need to know positioningmu di mana dulu, siapa target marketmu, di mana kamu bisa nemuin mereka, bahasa komunikasi apa yang harus kamu pakai untuk ke mereka. Jadi ini juga kita harus tahu kita di mana kita bisa nemuin orang-orang yang bakalan beli jasa kita. Dengan bahasa apa kita ngomong ke mereka? Apakah mereka bisa kita temukan mostly di TikTok? Atau mereka ini orang-orang yang search jasa arsitek lewat YouTube misalnya? Kalian harus do some research dulu, gitu. Biasanya nih orang-orang kalau butuh insurance itu mereka kemana sih? Apakah rekomendasi orang yang paling penting? Atau mereka search di Google? Atau mereka biasanya open Facebook group? Nah, itu you have to do the research gitu. Kamu harus tahu target marketmu itu biasanya bisa kamu temuin di mana gitu. So that's the next levelnya gitu. I see. Wow, that's really interesting. I think to close this segment, the first segment, how to win over competitor. Tadi dirimu juga talking about you need to understand why and three most important question that ya kita harus tanya. And this is really amazing. Tadi yang aku how to differentiate ya. I think there are more dari di episode yang selanjutnya nanti. Cuman, this is really make sense ketika Miss Rosie itu ngomong, oh kita tuh harus tahu apa yang diekspektasi market, kasih tahu mereka dan distribusikan secara tepat di market yang well gitu. Nah, my final question nih Miss Rosie, kita kan like you said, we are building perception gitu kan. Perception create trust gitu kan. When actually they are match expectation. Yeah. Yes. Nah, how do we actually let's say tadi agen property gitu kan. They wanted to be known as the most trustworthy expensive building gitu, let's say. So how do we interpret gitu loh, gimana sih cara ngebuktiin bahwa aku nih benar-benar seperti itu setelah let's say dia udah nemuin target marketnya, dia udah decide ini yang pengen menjadi personal brandingnya gitu. How do we create perception itu sih kayaknya. Gimana tuh Miss Rosie? Ya, kuncinya di komunikasi always. Kita harus selalu mengkomunikasikan clear message-nya. Siapa kamunya itu harus clear message-nya harus diracik dulu nih. Begitu tahu clear message-nya ini adalah personal branding story kalian. Begitu clear message-nya itu udah jelas, communicate it well gitu. Di platform atau di media, tempat di mana potential target market kalian tuh berkumpul. Ibarat kita bayangin nih, target market kita berkumpul di titik A. Kalau kita hadir di sana, kita ngomong di kelompok orang yang memang kita targetkan, potensial bisa beli produk dan jasa kita, dengan kita hadir di depan mereka, kita ngomong bahasa yang spesifik, nah itu I think sudah solve kayak 85-90%, tinggal orang set aja. Gitu, because you are already there, you deliver a clear message, satu message yang mereka butuhin, ya kan? Satu yang pasti udah mereka kalian butuhin ya. Dulu. Yes, the message should be clear. Kalian ngomong dengan bahasa yang memang bisa mereka terima, dan itu adalah your potential target market. Itu udah nyelesain kayak 85-90% of your problem gitu loh. You are there already. Wow, ini menarik ya pasti ngomongin kamu ngasih message yang mereka butuhin gitu ya Miss Rosie ya. Not telling like aku tuh kayak gini loh, nggak kayak gitu ya. Tapi ngasih tahu kalian butuh apa gitu ya Miss Rosie ya. Yes, that's true gitu. Di orang yang memang punya daya beli untuk produk dan jasa kalian gitu. Wow, menarik. Oke, let's close this episode. Kita akan ngobrol di next episode berikutnya. Maybe we'll talk more deeper about this with another topic that for sure interesting. Sampai ketemu lagi ya, Miss Rosie ya. Bye. Sure, bye.
Thank you for listening to SOS Podcast, School of Social Media Podcast, empowered and supported by Dynamic Indonesia, sebuah digital marketing and branding agency. By the way, jangan cuma didengerin ya, tapi dipraktekin. Anyway, ciao, bye-bye.